Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur atas anugerah Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sampai dengan hari ini. Itu semua karena anugerah dan kasih setia daripada Tuhan. Mari saudara, kita akan bersama berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan syukur kami untuk anugerah dan kesetiaan Tuhan yang boleh menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur juga kalau sepanjang malam kami boleh beristirahat dan pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami saat ini mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus boleh bantu dan tolong kami agar kami dapat memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berkenaan dengan beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan prakenaikan Yesus Kristus. Maka dari itu ayat firman Tuhan yang akan mengiring kita untuk masuk di dalam narasi sebelum kenaikan Yesus Kristus diambil di dalam Lukas 24 ayat yang ke-36 dan lalu kemudian akan dilanjutkan di ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-53. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Di ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, setelah Kristus bangkit, ia berulang-ulang menampakkan dirinya dengan tubuh nyata kepada para muridnya selama 40 hari di bumi. Saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Setelah itu diceritakan bahwa ia naik ke sorga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Ayat yang ke-9 Kisah Para Rasul 1. Saudara, kenaikan Yesus Kristus yang akan kita rayakan bersama dalam waktu dekat ini memiliki makna yang begitu dalam. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa karya Yesus di kayu salib berkenan kepada Allah Bapa dan ia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat yang kedua dan 3. Serta menjadi imam besar bagi orang-orang yang percaya. Ibrani 4 ayat 14 hingga 16 dan 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Namun saudara sekalian, dalam masa-masa menuju kenaikan itu ada sebuah pertanyaan penting untuk kita bahas bersama. Mengapa Yesus harus menampakkan diri kepada para murid? Mengapa peristiwa penampakan Yesus kepada para murid begitu penting dan apa signifikansi berita kebangkitan Yesus sebelum hari kenaikannya? Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa Yesus harus menampakkan diri kepada Maria Magdalena di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-18? Mengapa Yesus juga harus menampakkan dirinya kepada para murid? Yohanes 20 ayat 19, Lukas 24 ayat 36. Lalu kemudian Yesus secara pribadi menampakkan diri kepada Thomas. Yohanes 20 ayat yang ke-24. Dan Yesus menunjukkan dirinya lebih kepada 500 orang lainnya. Dan itu dituliskan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Selama 40 hari Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Kepada mereka Yesus kemudian menunjukkan dirinya dan dituliskan ada banyak tanda yang ia buktikan bahwa ia hidup dan selama 40 hari ia berulang-ulang berbicara kepada para murid tentang kerajaan Allah. Saudara, Yesus menunjukkan dirinya kepada para murid-murid untuk meyakinkan mereka tentang fakta kebangkitan itu. Kita tahu bersama bahwa Yesus sebelumnya sudah berulang kali memberikan informasi kepada para murid bahwa ia akan bangkit. Namun kita melihat bahwa para murid lamban untuk menangkap pesan Yesus itu. Bahkan saudara sekalian, ketika Yesus ditangkap lalu kemudian dikuburkan,
para murid masih berada di dalam keadaan yang tidak sadar dan berada di dalam keadaan yang hopeless. Mereka seakan lupa akan perkataan guru mereka dan mereka tenggelam dengan perasaan khawatir itu. Kekhawatiran para murid terlihat karena mereka bersembunyi di dalam rumah. Satu gestur atau sikap yang menunjukkan mereka sedang khawatir dan ketakutan. Lalu kemudian dikatakan bahwa mereka tidak berani menyatakan identitas mereka. Bahkan redup semangat mereka untuk memberitakan Injil. Bahkan dalam salah satu peristiwa perjalanan dua orang murid Yesus menuju Emmaus, di sana dua murid Yesus terlihat putus asa dan kecewa karena mereka mengira bahwa Yesus telah mati dan pergi selamanya. Padahal sebenarnya orang yang berjalan berdampingan dengan mereka itu adalah Yesus. Yesus berbicara kepada mereka di sepanjang jalan yang berdebu itu. Yesus menunjukkan bahwa dia sebenarnya dekat kepada mereka meskipun para murid tidak mengenalinya pada awalnya di dalam cerita itu. Saudara, dalam keadaan seperti inilah kemudian Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yesus sekali lagi membuktikan perkataannya bahwa ia tidak pernah berdusta dan berbohong. Yesus menepati janjinya dan ia ingin agar para murid percaya kepadanya. Sebab kenapa saudara? Karena Yesus mengasihi mereka. Yesus tidak ingin mereka kecewa dan dirundung oleh perasaan takut. Dan inilah alasan mengapa Yesus harus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan alasan inilah yang menjadi kerinduan Yesus buat kita, umat percaya di zaman kini. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak bertemu muka dengan Yesus seperti yang dialami para murid. Tapi kita dapat bertemu dengannya melalui firman dan doa. Mungkin saat ini Anda mengalami perasaan kecewa. Anda mungkin mengalami keputusasaan. Ada banyak faktor, pandemikah, ekonomi yang sulit, pertanyaan-pertanyaan mengenai makan apa kita hari ini, pergumulan keluarga kita, kesehatan kita, kesepian, bahkan pergumulan dengan dosa. Atau mungkin Anda berpikir bahwa Tuhan berada jauh sekali dari diri kita. Saudara, ingatlah firman Tuhan hari ini. Meskipun Anda ragu dan sulit melihatnya, Yesus ada di sana bersama dengan Anda, dekat dengan Anda, dan ia berusaha untuk menggapai kita. Bahkan di dalam kitab Wahyu disebutkan bahwa Allah berada di depan pintu hati kita. Ia sangat dekat dengan kita. Ia rindu untuk merangkul kita dan meneduhkan kita. Dan ia ingin agar engkau percaya bahwa Yesus ada di sisimu. Ia tidak mungkin ingkar. Ia telah berjanji di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Di dalam Yesaya kita juga dapat melihat dituliskan di sana bahwa Allah memegang tangan kananmu dan ia mengasihimu. Saudara sekalian, perlu diketahui bersama bahwa peristiwa Yesus menampakkan diri kepada para murid berada dalam sebuah narasi menuju kenaikan Yesus. Di awal kita sudah mendengar bahwa peristiwa kenaikan Yesus membuktikan bahwa pekerjaan Yesus di dunia telah selesai dan pekerjaan yang Yesus lakukan yakni penebusan itu berkenan kepada Bapa. Namun bukan hanya itu, peristiwa kenaikan ini juga mempertegas sebuah keyakinan akan pengharapan akan hidup yang kekal itu. Yesus mengatakan bahwa ia akan menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudara dapat melihat dan membaca di Yohanes 14 ayat yang ketiga. Jadi saudara sekalian, narasi mengenai kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus memiliki satu pesan utama, yaitu hope atau harapan. Jika Yesus berulang kali meyakinkan para murid tentang hope itu, pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, maukah engkau dan saya belajar percaya kepadanya? Maukah kita belajar percaya kepadanya? Saudara, jawaban dari pertanyaan ini ada pada kita sekalian. Kiranya firman Tuhan hari ini juga boleh kembali mengingatkan kita dan membuat kita berefleksi mengenai harapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memimpin saudara di dalam menjalani seluruh kegiatan, aktivitas, dan rangkaian pelayanan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.